Bab 387, Binatang Ajaib dari Rumor 2. Cahaya merah samar menyelimuti Gunung Kuluo dan mereka dapat melihat bahwa cahaya itu terkonsentrasi di puncaknya. Itu pasti elemen api kuat yang perlahan-lahan menyebar ke bawah dari puncak gunung. Ketika dikelilingi oleh unsur api yang begitu kuat, napas para pria menjadi cepat saat mereka menghirup udara hangat. Kita akan segera bertemu Phoenix, dan aku harap semua orang akan berusaha sebaik mungkin untuk membantuku menghancurkannya. Aku hanya butuh jantungnya, jadi kalian bisa dengan bebas membagikan bagian-bagian lainnya di antara kalian. Klien itu memutuskan untuk menegaskan kembali poin penting itu kepada orang-orang yang telah disewanya untuk misi tersebut. Barang yang paling menarik untuk misi itu adalah inti sihir tingkat 8. Lebih jauh lagi, itu bukan inti sihir biasa. Itu adalah inti dari Phoenix yang hanya mereka dengar dari rumor, dan nilainya akan jauh melebihi nilai dari binatang sihir tingkat tinggi pada umumnya. Karena kita telah menerima misi ini, yakinlah bahwa kita akan memberikan segalanya, kata salah satu pemimpin tentara bayaran dengan ekspresi bermartabat. Namun, kegembiraan yang terpancar di wajahnya telah memperlihatkan emosinya yang sebenarnya. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika kalian dapat membantuku mendapatkan jantung Phoenix, aku berjanji akan menambah 20% dari semua hadiah kalian. Klien itu membujuk mereka dengan umpan yang lebih baik, dan kelompok tentara bayaran itu langsung menjadi heboh. Klien itu telah menjanjikan mereka hadiah besar untuk misi itu, dan dia baru saja menambahkan 20% lagi ke biaya itu. Misi itu benar-benar sepadan. Semua tentara bayaran itu mengepalkan tangan mereka saat bersiap untuk bertempur dalam misi tersebut. Kemudian mereka bergegas menuju puncak Gunung Kuluo dengan langkah yang kuat dan lebar. Orang-orang akan mati demi kekayaan seperti burung yang mati demi makanan. Demi koin emas itu, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa selain terus maju. Tim 1000 orang itu mempercepat langkah mereka saat mereka berbaris menuju Gunung Kuluo dengan kecepatan yang menakjubkan. Para tentara bayaran itu begitu dibutakan oleh keserakahan sehingga mereka tidak menyadari senyum kejam dan meremehkan di wajah klien saat mereka menyerbu maju. Namun, seseorang telah memperhatikan ekspresi klien tersebut. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap sekelompok orang yang mengikuti klien. Meskipun klien telah kembali tenang seperti biasa, emosi yang ditunjukkannya membunyikan lonceng peringatan di benaknya. Dia meramalkan bahwa orang-orang itu tidak ada di sana untuk berurusan dengan Phoenix. Sebaliknya, dia punya firasat bahwa kliennya menyuruh mereka ke sana karena alasan lain. Shen Yanxiao segera berjalan ke sisi Dulang dan berbisik, "Pimpinan Du, suruh anak buahmu untuk tetap di belakang saat kita menghadapi Phoenix. Mereka tidak akan melawannya secara langsung. Jika kau merasa tidak bisa mengalahkannya, suruh anak buahmu untuk mundur dari gunung." Dulang terkejut. Shen Yanxiao telah memberinya nasihat yang aneh. Dia tidak ingin mereka berhadapan langsung dengan Phoenix, dan dia ingin mereka mundur jika ada yang salah. Apakah dia menemukan sesuatu yang tidak ditemukannya? "Huo Xiao, apakah kamu mengetahui sesuatu yang tidak kuketahui?" tanya Dulang dengan suara rendah. Shen Yanxiao mengerutkan alisnya. Motif klien masih belum jelas, dan jika tujuan mereka bukan Phoenix, maka dia harus lebih memperhatikan gerakan mereka. Namun, Dulang membawa banyak orang bersamanya. Jika mereka mundur pada saat yang sama, maka itu akan menimbulkan kecurigaan klien. Bagaimanapun, dia ingin mereka melarikan diri sebelum mereka bertemu Phoenix. Dia juga tahu bahwa itu akan merusak reputasi kelompok prajurit bayaran Serigala Gua jika mereka melarikan diri tanpa perlawanan. Bab 388, Binatang Ajaib dari Rumor 3. Dia sempat ragu-ragu beberapa kali, namun Shen Yanxiao akhirnya memutuskan untuk mengingatkan Dulang. Phoenix bukan hanya binatang ajaib tingkat tinggi, mungkin juga berada di level orang bijak. Dengan kekuatan tim kita saat ini, kita bukan tandingannya. Perkataan Shen Yanxiao bagaikan bom nuklir yang meledak di benak Dulang. Ia sudah meragukan keaslian informasi misi tersebut, tetapi ia tidak yakin. Hatinya langsung hancur saat mendengar Shen Yanxiao mengatakan itu. "Saya mengerti. Saya akan memberitahu anak buah saya untuk lebih memperhatikan. Jika misi gagal karena informasi yang salah, maka klien tidak memiliki hak untuk memerintah kita lebih jauh." Dulang mengangguk setuju, dan dia sangat berterima kasih atas peringatan Shen Yanxiao. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia pasti akan memimpin anak buahnya ke garis depan saat mereka menghadapi Phoenix.
Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa mundur bahkan jika mereka mau. Shen Yanxiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian dia memperlambat langkahnya dan perlahan menjauh dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Meskipun serigala jahat ingin mengikutinya, Dulang telah menariknya kembali. Dulang merasa bahwa Huo Xiao mengatakan semua hal itu karena dia harus pergi untuk mengurus urusan pribadinya. Shen Yanxiao memperlambat langkahnya karena ia melihat kliennya sengaja menambah jarak dengan anggota tim lainnya. Mereka sudah sangat tertinggal sehingga mereka bahkan bisa pergi jika mereka mau. Mereka pasti punya alasan lain untuk melakukan itu. Orang-orang itu telah bersusah payah merekrut sekelompok besar tentara bayaran untuk menghadapi Phoenix. Mengapa mereka pergi pada saat yang genting seperti itu? Mereka pasti punya alasan untuk itu, dan Shen Yanxiao ingin mengetahui motif sebenarnya dari misi tersebut. Ketika klien menyadari bahwa tentara bayaran yang disewa telah mencapai puncak gunung, ia segera memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Puluhan pria berpakaian hitam bereaksi cepat, dan mereka tiba-tiba bergerak ke dalam hutan lebat. Dalam sekejap mata, mereka telah menghilang di balik kelompok besar pria itu. Sosok kecil mungil pun turut mengikuti mereka saat memasuki hutan lebat. Puluhan lelaki berpakaian hitam itu mempercepat langkah mereka begitu melangkah memasuki hutan, secepat yang bisa kaki mereka bawa. Tidak ada orang biasa yang bisa bergerak secepat mereka. Kecuali 7 serigala dalam kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, tidak ada orang lain yang mungkin bisa menyamai kecepatan mereka. Jelaslah bahwa klien dan rekan-rekannya telah mencapai tingkat profesi tingkat lanjut. Agak diragukan jika sekelompok ahli akan mempekerjakan sekelompok tentara bayaran yang jauh lebih rendah kualitasnya jika dibandingkan dengan mereka. Bahkan Shen Yanxiao merasa kesulitan untuk mengimbangi kecepatan mereka. Mereka bergerak sangat cepat sehingga pepohonan di sekitar mereka tidak menjadi penghalang yang berarti. Ketika menyadari bahwa mereka akan kehilangan jejaknya, Shen Yanxiao segera mengambil ramuan penambah kecepatan dan menuangkannya ke tenggorokannya. Dia akhirnya bisa menyamai kecepatan pria di depannya. Sebotol ramuan itu akan memberinya kecepatan selama 3 menit, dan dia telah mengikuti mereka selama lebih dari 12 menit. Dia mungkin telah menghabiskan sekitar 5 hingga 6 botol ramuan tanpa ragu-ragu. Setiap ramuan kecepatan menghabiskan ratusan koin emas, dan dalam waktu sesingkat itu, dia telah membuang ribuan koin emas. Bab 389, Kemuliaan Phoenix 1. Selain Shen Yanxiao yang mencintai uang seperti udara, tidak ada orang lain yang akan melakukan tindakan gila seperti itu. Shen Yanxiao mengikuti di belakang orang-orang berpakaian hitam itu, dan dia dengan cerdik menyembunyikan jejaknya. Dia memiliki kalung cahaya bulan. Bahkan jika seorang Arkmagus Agung seperti Ouyang Huanyu muncul, dia tidak akan merasakan kehadirannya, apalagi para tentara bayaran biasa itu. Setelah dia menyembunyikan auranya, dengan keahliannya, sangat mudah untuk menyembunyikannya dari pandangan siapapun. Klien tersebut adalah orang yang berhati-hati. Ia berhenti sekitar 4 hingga 5 kali dalam waktu 10 menit untuk memeriksa apakah mereka diikuti. Ia hanya akan bergerak setelah memastikan keselamatan mereka. Sayangnya, keterampilan pendeteksiannya hanya setara dengan standar anak taman kanak-kanak, dan itu tidak menimbulkan kesulitan bagi Shen Yanxiao. Saat mereka mendekati Gunung Kuluo, hutan lebat itu tertutup kabut merah yang terbentuk dari unsur api. Orang-orang berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti sebelum mereka bergerak untuk bersembunyi di tepi hutan. Ada sebuah gua besar di hadapan mereka, dan elemen api terus-menerus keluar dari dalam gua itu. Shen Yanxiao bersembunyi di dahan pohon yang tebal. Dia menyipitkan matanya untuk melihat gua yang besar itu. Saat dia menghirup elemen api yang melonjak di sekelilingnya, dia teringat saat pertama kali dia memasuki sarang burung vermilion. Itu pasti sarang Phoenix. Mata Shen Yanxiao berbinar saat itu. Dia melihat beberapa tangkai flame grass di pintu masuk gua bergoyang tertiup angin. Itulah tujuan sebenarnya dari perjalanan itu. Jika bukan karena puluhan pria berpakaian hitam yang bersembunyi di dalam hutan, Shen Yanxiao kemungkinan besar akan pergi ke sana untuk mengambil semua rumput api. Masalahnya, mengapa orang-orang itu bersembunyi di tepi hutan? Apakah mereka masih menginginkan Phoenix? Shen Yanxiao mengerutkan alisnya. Orang-orang itu tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Sepertinya mereka ada di sana untuk menunggu sesuatu. Shen Yanxiao memutuskan untuk mengamati dengan diam ketika gelombang langkah kaki yang berisik terdengar di dekatnya. Para tentara bayaran telah mencapai puncak gunung, dan mereka telah berjalan menuju sarang Phoenix.
Sebelum mereka tiba, mereka semua telah memanggil binatang ajaib mereka. Ribuan binatang ajaib tetap berada di sisi tuan mereka saat mereka berjalan menuju puncak gunung. Ada sekitar 2.000 pria dan binatang ajaib saat mereka berbaris dengan berisik menuju puncak Gunung Kuluo. Itulah pertama kalinya Shen Yanxiao melihat begitu banyak binatang ajaib bersama-sama. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan ingat bahwa setiap orang di dunia itu memiliki binatang ajaib mereka sendiri. Tidak ada siswa atau guru yang diizinkan memanggil binatang ajaib mereka saat berada di Akademi Saint Laurent. Sekolah tersebut ingin melatih kemampuan siswa agar mereka tidak perlu bergantung pada binatang ajaib mereka. Namun, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa pemandangan dengan 1.000 binatang ajaib itu sungguh spektakuler. Sebagian besar binatang ajaib itu berlevel rendah, dan Shen Yanxiao hanya bisa melihat beberapa binatang ajaib level menengah. Sayangnya, tidak ada satupun binatang ajaib level tinggi dalam kelompok itu. Orang-orang di benua Brilliance bisa memiliki binatang ajaib mereka sendiri sejak usia 10 tahun. Sebagian besar binatang ajaib tersebut diburu oleh kepala keluarga mereka atau dibeli dari toko. Namun, sebagian besar tentara bayaran tidak memiliki keluarga. Kalau tidak, mereka tidak akan memilih karir berisiko tinggi seperti itu. Tidak seorang pun dari mereka akan memiliki latar belakang keluarga yang kuat, jadi mereka tidak dapat memperoleh binatang ajaib yang kuat di masa muda mereka. Bab 390, Kemuliaan Phoenix 2. Binatang-binatang ajaib tersebut merupakan kekuatan tempur sekunder para tentara bayaran, dan mereka akan memanggilnya sebelum pertarungan dimulai. Dalam sekejap mata, tim yang terdiri dari 1.000 orang dan 1.000 binatang ajaib telah bergegas menuju sarang Phoenix. Para tentara bayaran itu tampak bersemangat, bukannya cemas atau takut. Meskipun binatang ajaib tingkat tinggi merupakan target yang merepotkan bagi mereka, mereka memiliki jumlah yang cukup untuk menghadapinya. Itu seperti menggunakan ayam untuk menghadapi binatang ajaib tingkat 8. Beberapa pemimpin tentara bayaran bersemangat untuk memimpin kelompok mereka ke garis depan karena mereka menginginkan sepotong kue yang gemuk dan lezat itu. Pemimpin, apakah itu sarang Phoenix? Salah satu tentara bayaran menatap gua besar itu dengan penuh semangat. Pintu masuk gua itu bahkan lebih tinggi dari serikat tentara bayaran, dan tampak sangat megah. Elemen api yang menyebar ke seluruh area di sekitarnya merupakan penegasan bahwa Phoenix ada di dalam gua. Seharusnya begitu. Aku tidak menyangka akan melihat Phoenix di dunia nyata. Kalian semua sebaiknya lebih waspada. Setelah kita berurusan dengan Phoenix, bersikaplah cerdik dan ambil apapun yang bisa kalian ambil. Kau mendengarku? Pemimpin tentara bayaran itu meneriakkan perintahnya untuk membersihkan medan perang. Sepertinya mereka tidak peduli dengan Phoenix. Pemimpin, mengapa kelompok prajurit bayaran Serigala Gua mundur ke belakang? Seorang prajurit bayaran dengan mata tajam telah menjulurkan lehernya saat dia melihat Dulang dan kelompoknya di belakang. Pemimpin tentara bayaran itu mengernyitkan alisnya dan melirik ke arah Dulang. Dia menyeringai tidak setuju. Kenapa kau peduli pada mereka? Baguslah mereka bersembunyi di belakang. Kalau begitu, lebih banyak barang untuk kita. Penampilan kelompok prajurit bayaran Serigala Gua selama perjalanan telah menimbulkan keresahan di antara para pemimpin prajurit bayaran lainnya. Oleh karena itu, sungguh berita yang menggembirakan mendengar bahwa Dulang telah memimpin kelompoknya ke bagian belakang kelompok. Setelah Dulang memimpin kelompok prajurit bayaran Serigala Gua ke belakang, dia menatap pintu masuk gua dengan waspada. Dia bisa merasakan elemen api yang kuat terpancar dari gua itu. Jauh lebih ganas daripada binatang ajaib berelemen api lainnya yang pernah dia lihat. Sepertinya dugaan Huo Xiao bukan tanpa alasan, gumam Dulang. Pemimpin, apa yang kau katakan? Bagaimana dengan dugaan Huo Xiao? Mengapa kau menahanku di sini? Bukankah kau menugaskanku untuk memastikan keselamatannya? Aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Jangan bilang dia tersesat. Evil Wolf, yang telah berperan sebagai pengasuh anak selama perjalanan, dipenuhi dengan rasa takut saat mendengar gumaman lembut Dulang. Dia telah memindai seluruh kelompok, tetapi dia bahkan tidak berhasil menemukan siluet Shen Yanxiao. Dia merasa tidak nyaman karena dia begitu terbiasa dengan perannya sebagai pengasuh anak itu. Dulang melirik serigala jahat dan berkata, untuk saat ini, kau tidak perlu peduli dengan keberadaannya. Ikuti saja perintahku dan tetaplah di sini. Huo Xiao tidak memberikan penjelasan apapun tentang kepergiannya, tetapi Dulang tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena itu,
dia tidak akan membocorkan keberadaannya kepada siapapun. Serigala jahat merasa tertekan. Ia tidak mau berperan sebagai pengasuh anak, tetapi pemimpinnya telah memaksa Huo Xiao untuk melakukannya. Tepat saat ia mulai bertanggung jawab atas perannya, Dulang memintanya untuk tetap tinggal di sana. Lebih jauh, ia mendapati bahwa pemimpinnya telah bertindak aneh. Ia tidak memerintahkan mereka ke garis depan, dan ia bahkan memerintahkan mereka untuk tetap berada di belakang kelompok. Bukan seperti itu perilaku pemimpin kelompok prajurit bayaran serigala gua biasanya. Bab 391, Kemuliaan Phoenix 3. Apa yang salah dengan Dulang? Serigala jahat tidak sendirian dalam pikiran seperti itu karena kelima serigala lainnya juga bingung. Namun, mereka tidak akan pernah mempertanyakan perintah Dulang. Perintah aneh Dulang masih terngiang di benak mereka, dan mereka hanya bisa menyaksikan para tentara bayaran di garis depan tiba di dekat sarang Phoenix. Saat itu, mereka hanya berjarak 100 meter dari sarang itu. Beberapa pemimpin tentara bayaran di garis depan bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa mereka harus mendiskusikan cara untuk memancing Phoenix keluar dari sarangnya. Selain itu, gua itu tidak dapat menampung semua orang dan binatang ajaib mereka. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengirimkan 5 binatang ajaib berelemen angin untuk memikat burung Phoenix dari sarangnya. Binatang ajaib berelemen angin memiliki kecepatan tercepat di antara binatang-binatang lainnya. Setelah itu, 5 makhluk ajaib setinggi setengah manusia akan segera menyelam ke dalam sarang yang dipenuhi elemen api atas perintah tuan mereka. Sementara itu, tentara bayaran lainnya hanya bisa memusatkan pandangan ke pintu masuk gua. Saat kelima binatang ajaib berelemen angin itu memasuki gua, api merah menyala keluar dari sarang dan langsung melahap binatang-binatang itu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kelima binatang itu telah hancur menjadi abu. Teriakan Phoenix bergema di seluruh cakrawala, dan lolongannya menyakitkan gendang telinga semua orang. Suhu di puncak Gunung Kuluo meningkat hingga tak seorang pun dapat menahannya dan panas yang menyengat membuat semua orang di sana tak berdaya. Bumi berguncang pelan, dan cahaya merah menyala yang menyilaukan melesat dari gua yang redup itu. Kelihatannya seperti matahari merah besar yang tergantung tinggi di atas semua orang yang hadir di sana. Setelah cahaya memudar, tiba-tiba muncullah Raja Burung yang besar dan anggun di hadapan semua orang. Kelompok 1000 orang itu tampak tak berarti di hadapan monster sebesar itu, yang tingginya setara dengan gedung 5 lantai. Sepasang sayap besar yang menyala-nyala terbentang seperti jaring besar dan menutupi sinar matahari, dan yang tersisa adalah cahaya dari lautan api. Phoenix yang anggun melayang di udara sementara bulu-bulu merahnya yang menakjubkan menyala tanpa suara. Phoenix diselimuti api, dan tampak begitu indah sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka. Namun, di balik fasad yang megah itu, ada makhluk yang mematikan dan kuat. Phoenix peringkat 8. Ini adalah Phoenix peringkat 8. Semua orang tercengang. Meskipun mereka baru pertama kali bertemu dengan binatang seperti itu dalam hidup mereka, mereka tidak percaya bahwa burung agung itu hanyalah binatang ajaib tingkat tinggi tingkat 8. Binatang-binatang sihir lainnya di sana gemetar saat mereka tergeletak di tanah di samping tuan mereka. Begitu Phoenix menampakkan diri, binatang-binatang sihir lainnya berubah menjadi burung puyuh yang ketakutan. Itu adalah binatang tingkat mistis. Phoenix itu adalah binatang ajaib tingkat mistis. Seseorang berteriak di antara kelompok itu, dan dalam sekejap, kata tingkat mistis menyambar hati semua orang seperti sambaran petir saat mereka terkesiap. Semua orang merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk pada saat itu. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa binatang ajaib tingkat 8 yang mereka duga ternyata adalah Phoenix tingkat mistis yang selama ini hanya mereka dengar dari rumor. Binatang ajaib tingkat mistis. Kekuatannya sungguh luar biasa dahsyatnya sehingga semua orang hanya bisa gemetar ketakutan.